inilah dia tanaman pakcoy dan kalenya. Jadi per hari ini tanggal 5 Juli, umur pakcoy dan kale sudah berumur 24 HST. Ya bang? Oh iya tuh ya bang ya. Wah, gambaran kalian bagus-bagus. Iya, jadi saat ini sudah berumur 24 HST atau hari setelah tanam. Terlihat sudah cukup besar ya. Yang waktu itu ada satu di sini, pakcoynya ada yang mati karena kekeringan, mungkin benihnya kurang bagus. Lalu ini adalah kale. Nah ini dia kale yang itu ya sayang ya. Ini adalah kale susu. Nah ini adalah kale yang sebelumnya sudah saya pernah upload di channel saya. Saya pindah tanam tanggal 11 bulan Juni dan saat ini sudah tanggal 12 Juli. Berarti ini umur kale sudah 31 HST. Nah, seperti inilah penampakan kale yang sudah berumur 31 HST. Dan untuk yang menanyakan mana pakcoynya, ya inilah dia pakcoynya sudah kosong. Jadi 2 hari yang lalu saya datang ke atas dan ternyata sudah menemukan pakcoynya sudah kosong, dan saya menemukan sudah dalam bentuk mie. Jadi sudah jadi sayur di dalam mie, karena memang pakcoy ini sangat menggoda sekali untuk dibuat tambahan, untuk dijadikan sayur tambahan untuk mie. Oke, jadi seperti inilah penampakan kale. Saya hanya bisa memberitahukan inilah kale yang sudah berumur 31 HST. Cabangnya sudah banyak, lumayan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, rata-rata sekitar 7-8 cabang yang sudah menjuntai. Daunnya bisa dikatakan masih bisa, ini lumayan kecil ya, daunnya kecil-kecil. Nah, di umur 31 HST ini bisa teman-teman lihat ya, akarnya sudah seperti ini teman-teman, sudah panjang, lebat, dan saling berikatan. Nah, jangan lupa teman-teman ya, untuk melakukan aduk-aduk dengan cara mengguncang-guncang seperti ini juga bisa. Jadi minimal larutan nutrisi yang di dalam tuh bisa termix kembali, tidak ada endapan seperti itu. Tapi yang penting kalenya bisa tumbuh dengan baik ya. Tapi saya bisa katakan kale yang ditanam dengan sistem seperti ini akan lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan kale yang ditanam dengan sistem DFT, apalagi NFT. Dengan sistem NFT pasti akan lebih cepat. Seperti itu. Karena yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah oksigen dan nutrisi yang selalu tercukupi. Dengan sistem seperti ini, dia nutrisinya bisa terendap. Seperti itu. Sehingga harus tiap hari dilakukan pengadukan. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau di sistem DFT atau NFT, dia kan ada pompa, dan air nutrisi itu terus mengalir sehingga teraduk, termix terus menerus, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman selalu tercukupi. Seperti itu. Itulah perbedaannya antara sistem WIC ini yang dilakukan di Baskom dan juga dengan sistem DFT atau NFT. Oke, jadi di depan teman-teman ini sekarang kalian sedang melihat kale yang sebelumnya sudah pernah saya tanam. Mohon maaf, ini update-nya telat sekali. Jadi saat ini tanaman kale ini sudah berumur 37 hari. Maaf, 37 HST. Ya. Dan pakcoynya sudah tidak ada karena sudah dipanen oleh istri saya untuk masak mie. Ya, jadi ini hanya tinggal kale. Rencananya kale ini akan saya panen ketika sudah berumur 50 HST. Ada yang masih pendek ini. Mungkin dia dari benihnya juga kurang bagus, tapi ada yang sudah seperti ini, daunnya sudah lebar dan panjang. Nah ini daunnya sudah rata-rata panjangnya sekitar 11-12 cm ya. Ininya panjang daunnya sudah segini ya, dan ini akan tambah terus. Jadi kalau misalnya nanti 40 hari ke atas, biasanya dia sampai sini nih. Nih contohnya kayak gini nih, dia nambah terus. Jadi dari ujung sampai sini nambah terus gitu, sampai ke dekat sini. Seperti biasa,
Setiap 2 hari atau 3 hari sekali saya naik ke atas hanya untuk memeriksa airnya, ketersediaan air. Jadi ini baru saja saya tambah ya. Lalu diukur ppm-nya, ppm kurang lebih sekitar 1400 sampai 1500 standarnya saya buat. Ini bisa untuk sekali makan untuk 3 orang. Nanti tinggal ditumis seperti itu. Nah, ini dia. Ini yang teman-teman lihat di sini, ini adalah bayam. Ini bayam sudah berumur kurang lebih mungkin teman-teman gak ada yang percaya, ini sudah 2 bulan lebih. Nah, kenapa 2 bulan lebih? Ya, jadi ini adalah bayam-bayam yang tadinya berada di bawah ya, yang tadinya kecil, ketutup, sama bayam-bayam yang sudah tinggi, yang sudah lebih duluan tumbuh gitu. Jadi ini saya sengaja tebar banyak di benihnya di sini supaya dia bisa dipanen berkali-kali. Ketika sudah ada yang tumbuh tinggi, daunnya sudah lebar-lebar, itu dipanen lebih dulu. Lalu yang biasanya tertutup sama daun-daun yang sudah tinggi, dia akan kecil terus. Ketika yang di atas sudah dipanen, baru dia tumbuh tinggi. Dan jaraknya kurang lebih 10 hari setelah dipanen yang tinggi itu, maka yang kecil-kecil itu akan tumbuh tinggi. Seperti itu teman-teman. Ini udah kurang lebih 2 bulanan, 2 bulan lebih lah. Nah, seperti inilah contohnya pada saat awal saya menanam. Jadi banyak sekali ya benihnya saya tabur ya teman-teman ya. Wah, mungkin ini ada ratusan, ribuan mungkin. Ada ratusan benih di sini. Seperti ini. Ini udah umur 5 HSS. Jadi ini adalah bayam umur 5 HSS. Ini juga. Ini saya memanfaatkan baskom-baskom yang udah tidak digunakan lagi, yang sudah bolong-bolong, saya ambil, saya pakai untuk dijadikan wadah untuk menanam bayam. Ini juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya. Mau tahu cara buatnya? Yuk, tonton aja ya video ini sampai selesai, oke? Oke, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pasti jelas ini ya, benih dari bayam. Ini benih bayamnya. Oke. Lalu ini adalah wadah-wadahnya nanti. Ini untuk wadah air dan ini untuk wadah bayamnya. Jadi nanti rock wool sama kain flanel ditaruh di sini, lalu air nutrisi di bawahnya. Seperti ini posisinya nantinya. Jadi nanti seperti ini posisinya. Karena ini berlubang, saya tambahkan ini nanti supaya tengah-tengahnya tidak bolong. Jadi areal untuk menanamnya juga lebih luas. Ya, ini untuk wadah penanamannya saya ada 3. Lalu net pot, ini ada rock wool, dan ini untuk pemotongnya. Ini rock wool hasil bekas potongan-potongan yang gagal. Jadi yang terpotong-potong ini masih bisa digunakan, apalagi untuk di wadah seperti ini. Jadi nggak perlu rapi-rapi, dia yang penting tersusun aja, dan nggak perlu tebal-tebal ya, rata-rata kurang lebih 1 cm tebalnya. Oke, seperti itu. Lalu seperti biasa teman-teman, ini bisa disusun dengan rapi. Kalau ini tinggal gini aja. Jadi saya susun seperti ini teman-teman, memutar. Jadi kain flanel ini fungsinya sebagai sumbu untuk menaikkan air nutrisi ke rock wool. Jadi nggak beda jauh ya sama penanaman kangkung yang sebelumnya sudah pernah saya upload. Jadi penanaman dengan sistem seperti ini itu tidak perlu dipindah tanam teman-teman. Jadi cukup ditabur, lalu ditunggu sampai dia bisa panen. Jadi nggak ada mikirin HST-an. Ini cukup HSS. Jadi berapa hari setelah semai, seperti itu teman-teman. Karena wadah ini nantinya digunakan sampai bayam itu panen. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya ya. Saya sudah menanam kurang lebih umur 2 bulan. Jadi ya di situ terus wadahnya, tidak berpindah-pindah. Jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ya, ini yang sudah kondisi terpasang rock wool-nya, sumbu-sumbunya di bawah seperti ini. Jadi nanti tinggal ditabur saja benihnya di atas. Oke.
Lalu untuk pertama kali sampai umur 9 sampai 10 HSS ini tidak perlu diberikan air nutrisi. Jadi hanya murni air biasa ya. Jadi hanya murni air biasa, saya menggunakan air sumur. Lalu baru umur 10 sampai 11 HSS baru akan saya berikan AB mix dengan nutrisi dengan kadar 1200 ppm. Seperti itu teman-teman. Dan setiap 2 sampai 3 hari sekali harus dikontrol airnya, air nutrisinya setelah perlakuan pemberian AB mix. Karena setiap hari pasti air ada yang menguap atau ada air yang terkonsumsi oleh bayam-bayam ini. Jadi air bisa habis dan bisa jadi nutrisi itu kandungannya tinggi atau semakin kental ya. Jadi ppm-nya tinggi, itu kurang bagus karena bayam tuh hanya bisa sampai 1600 dia bagusnya. Ya. Jadi diusahakan jangan sampai lebih dari 1400 menurut saya, karena sebenarnya sih nggak masalah kalau sampai 1500, tapi ya terus dikontrol aja konstan di angka 1200 teman-teman ya. Kalau misalkan nanti airnya kurang tinggal ditambahin, lalu dikontrol ppm-nya, ppm AB mix-nya. Kalau kurang ppm-nya ditambahkan sedikit. Kalau misalkan ternyata masih sekitar 1100 1200 udah nggak apa-apa, biarin aja. Jadi setiap 2 sampai 3 hari harus dikontrol. Oke. Kalau sudah seperti ini tinggal dikasih air. Kita tuangkan air. Oke. Secukupnya aja ya, jangan tinggi-tinggi. Dan pastikan rock wool itu tidak terendam. Teman-teman ya. Oke, sudah cukup lembab, ini sudah basah nih ya. Nah, baru sekarang kita bisa taburkan si benihnya. Jadi tinggal dibasahin aja jari. Dan kita oleskan aja ke si rock wool seperti ini teman-teman ya. Bisa dioles, bisa ditabur, bebas seperti ini jadinya teman-teman ya. Inilah dia cara menanam bayam secara hidroponik seperti ini. Oke, jadi hanya membutuhkan ini rock wool, kain flanel, lalu wadahnya, wadah tempat rock wool dan benih, dan satu lagi wadah untuk tempat air yang nantinya akan digunakan sebagai wadah air nutrisi. Seperti itu. Jadi hanya memanfaatkan sistem kapilaritas saja. Dan ini dibiarkan di tempat yang tidak perlu tertutup teman-teman. Maksudnya tidak perlu di tempat gelap. Jadi biarkan aja, kayak saya biasanya langsung taruh aja di dinding balkon saya. Walaupun nanti kena matahari itu nggak masalah. Yang penting jauhkan dari areal yang bisa terkena hujan atau cipratan air hujan, begitu. Terlebih pada saat awal-awal baru semai. Karena kalau ini terkena siraman air hujan atau percikan air hujan, buyar semua teman-teman. Karena belum ada akar dari bayam ini yang mengikat si rock wool. Jadi kalau misalkan ini kena percikan air, dia langsung buyar, atau mungkin nanti dia masuk ke sela-sela sini, masuk ke dalam air, masuk ke dalam penampungan air, gagal jadi semuanya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan share, dan juga bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Dadah.